Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Halimah dengan NIM 2321800075 dari kelas 2B PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan membuat video tentang mata kuliah psikologi pendidikan yang diampu oleh Bapak Suyoto mengenai materi kesulitan belajar yang akan saya sampaikan menggunakan metode ceramah. Langsung saja kita lihat videonya. Let's go teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar yang pertama yaitu ada pengertian kesulitan belajar. Yang kedua yaitu ada karakteristik siswa kesulitan belajar. Yang ketiga itu ada identifikasi dan penyebab kesulitan belajar. Yang keempat itu ada bentuk kesulitan belajar. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu ada penanganan dan pelibatan orang tua. Langsung saja dengan materi yang pertama yaitu ada pengertian kesulitan belajar. Anak dengan kesulitan belajar khusus adalah anak yang mengalami hambatan pada satu atau lebih proses-proses psikologi dasar, mengerti atau mencerna sesuatu yang mencangkup pengertian atau penggunaan bahasa, baik lisan maupun tulisan, di mana hambatannya dapat berupa ketidakmampuan mendengar, ketidakmampuan berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, dan berhitung. Hambatan tersebut termasuk kondisi seperti gangguan persepsi, kerusakan otak, MBD, disleksia, dan developmental apasia. Selanjutnya yaitu ada kesulitan belajar. Kesulitan belajar hambatan secara umum yang mencangkup ketidakmampuan belajar, seperti learning disabilities, ketidakmampuan belajar khusus atau specific learning disabilities, dan kekacauan belajar atau learning disorder yang sering dikatakan atau disebut orang-orang yang gagal atau disebut orang-orang yang gagal berprestasi di sekolah, tetapi penyebabnya bukan karena kecacatan visual, pendengaran atau motorik, keterbelakangan mental, gangguan emosional, atau deprivasi atau kurangnya stimulasi dari lingkungan. Oke, di sini saya akan membahas poin yang kedua yaitu ada karakteristik siswa yang kesulitan belajar. Yaitu adalah masalah prestasi akademik. Anak kesulitan belajar memiliki masalah dengan penggunaan bahasa secara mekanikal maupun sosial. Secara mekanikal, mereka mengalami masalah dalam tata bahasa, arti bahasa, dan kemampuan menguraikan kata yang menjadi komponen bunyi atau menyatukan bunyi menjadi kata-kata. Yang kedua yaitu ada matematika, diskalkulia. Siswa dengan kesulitan belajar mengalami kesulitan dalam penghitungan matematis. Karakteristik yang kedua yaitu ada masalah perseptual motor, dan koordinasi umum. Ini merupakan adanya ketidakmampuan persepsi visual atau auditory, kesulitan dalam mengingat bentuk visual, serta memiliki kecenderungan memutar balik huruf, misal seperti D dibaca B. Selanjutnya ada sulit mengikuti arahan lisan dan masalah dalam kesulitan aktivitas fisik yang melibatkan kemampuan motorik. Karakteristik yang ketiga yaitu ada gangguan atensi dan hiperaktivitas, yaitu sulit berkonsentrasi pada saat tugas dalam waktu tertentu. Yang kedua yaitu gagal mendengarkan orang lain, tidak berhenti bicara, dan masalah atensi atau biasa juga mempunyai diagnosa ADHD. Yang keempat yaitu masalah memori kognitif dan metakognitif. Masalah dalam mengingat berdampak pada dua tipe memori yaitu STM dan WM. STM itu singkatan dari short term memory atau kesulitan mengingat kembali informasi setelah melihat atau mendengarnya. Sedangkan WM yaitu working memory, kesulitan untuk menyimpan informasi dalam pikiran sementara mengerjakan tugas kognitif lainnya. Sosial emosional. Pada tahun awal kehidupan anak dengan kesulitan belajar sering ditolak oleh teman-teman dan memiliki konsep diri yang buruk.
Yang kedua yaitu ada pada masa dewasa, pengalaman menyakitkan pada masa kecil itu akan sulit disembuhkan atau akan menjadikan trauma tertentu pada anak. Ketiga yaitu ada berisiko mengalami depresi dan bahkan bunuh diri. Karakteristik yang keenam yaitu adalah masalah motivasional. Anak dengan kesulitan belajar terlihat membiarkan sesuatu terjadi tanpa berusaha mengontrolnya. Mereka percaya bahwa hidupnya dikontrol oleh faktor eksternal, takdir, atau keberuntungan dibandingkan faktor internal seperti keinginan yang kuat. Menampilkan learned helplessness, yaitu kecenderungan menyerah dan mengharapkan hal yang buruk karena beranggapan bahwa sekeras apapun mereka berusaha, mereka gagal. Selanjutnya, langsung saja materi yang ketiga yaitu identifikasi dan penyebab kesulitan belajar. Yang pertama ada identifikasi. Poin pertama yaitu mencatat anak dengan indikasi seperti tugas atau kegiatan akademis yang sering tidak selesai. Kedua, ada kualitas pekerjaan buruk. Tidak ada motivasi belajar, sering absen di sekolah. Yang kedua, melakukan pengamatan sistematik terhadap masing-masing anak. Yang ketiga, menggunakan alat atau instrumen seleksi. Keempat, itu ada testing psikometrik yang diantaranya ada asesmen potensi intelektual, asesmen hasil belajar, asesmen berbagai modalitas belajar. Yang kedua yaitu materi penyebab kesulitan belajar. Itu dibagi menjadi 3 yaitu faktor internal, faktor eksternal, interaksi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu ada di dalam diri siswa, seperti konstitusi tubuh yaitu faktor fisiologis dan neuropsikologis. Faktor psikologis yaitu faktor yang didasari oleh proses-proses mental dan kemampuan mental. Kedua ada faktor eksternal atau di luar dari siswa, seperti lingkungan alami dan sosial siswa dan lingkungan belajar. Sangat erat hubungannya dengan faktor psikologis yang penting, seperti stimulasi lingkungan. Yang ketiga yaitu ada interaksi faktor eksternal dan internal, merupakan hubungan timbal balik antara faktor internal dan faktor eksternal yang kemudian mempengaruhi prestasi belajar seseorang. Selanjutnya untuk materi yang keempat yaitu beberapa bentuk kesulitan belajar. Yang pertama yaitu ada diskriminasi visual, yaitu tidak dapat membedakan bentuk kiri kanan, atas bawah, urutan atau sequence, kekacauan dalam huruf, adanya rincian, adanya gestur atau kelengkapan, menghilang atau menukar kata seperti taman mini atau paman mitini. Yang kedua yaitu ada bentuk dan latar. Adanya hambatan dalam kemampuan untuk memusatkan perhatian terhadap stimulus diberi sementara stimulus yang lain. Juga ada gejalanya adanya hambatan dalam memusatkan pada detail, memisahkan bagian pokok dan latar belakang, adanya gerak, menangkap tema, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada asosial, visual, dan klausur yang terbentuk. Tidak dapat menambahkan huruf yang hilang walaupun akan dibaca dengan mudah. Kalau melihatnya secara lengkap, misalnya kaki dibaca kaki, tangan dibaca tangan. Selanjutnya itu adalah ingatan visual. Ini merupakan ketidakmampuan menceritakan kembali apa yang dilihat pada gambar, apa yang baru saja dibaca, atau apa yang baru saja dilihat seperti pada film atau TV. Selanjutnya itu ingatan visual ini merupakan ketidakmampuan mengingat kembali posisi atau letak atau arah. Itu ketidakmampuan dalam menceritakan urutan gambar, ejaan atau arah. Selanjutnya yaitu adalah visual konsistensi. Ini merupakan kesulitan melihat gambar berdimensi, misalnya kubus dilihat segi 4. Misalnya juga itu ada kesulitan menghubungkan yang abstrak dengan pengalaman yang konkret, misalnya tidak tahu bahwa pisang lebih kecil daripada pepaya. Materi yang terakhir yaitu bentuk penanganan dan pelibatan orang tua. Bentuk penanganan ini dibagi menjadi 3, yaitu ada remedial, tutorial, dan kompensasi.
Remedial yaitu usaha perbaikan yang dilakukan pada fungsi belajar yang terhambat. Prosedurnya seperti analisis hasil diagnosis, menentukan bidang yang perlu mendapat perbaikan, menyusun program perbaikan, melaksanakan program perbaikan, menilai perbaikan belajar mengajar. Yang kedua yaitu tutoring atau bantuan, disebut juga pengertiannya yaitu bantuan yang diberikan langsung pada bidang studi terhambat pada siswa sekolah dengan tujuan mengajar ketertinggalan di kelas. Yang ketiga yaitu ada kompensasi, diberikan bila hambatan yang dimiliki berdampak negatif dalam proses pembentukan konsep dirinya. Misalnya, anak yang mengalami hambatan auditif dapat digunakan saran belajar yang lain. Materi selanjutnya atau yang terakhir yaitu pelibatan orang tua. Pelibatan orang tua sangat dibutuhkan untuk membantu anak yang kesulitan belajar. Di antaranya pelibatan orang tua yaitu seperti membantu anak untuk berhasil, menghargai usaha anak, selanjutnya mencoba membuat rutinitas kegiatan sehari-hari, memberikan tugas satu persatu, berlaku simpatik tetapi tegas, jangan terlalu memaksa anak, dan yang terakhir ada membantu anak untuk bergaul atau berteman. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai kesulitan belajar. Semoga materi yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Sebelumnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.